Partnership liquidation, likuidasi persekutuan. Berbeda dengan pembubaran persekutuan yang tetap dapat melanjutkan bisnisnya, likuidasi merupakan proses penghentian seluruh aktivitas bisnis persekutuan. Nah, pembubaran persekutuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain keluarnya atau meninggal salah seorang sekutu dari persekutuan, dan para sekutu yang tersisa tidak ingin melanjutkan lagi persekutuannya. Yang kedua, sistem perekonomian yang kurang mendukung beroperasinya perusahaan persekutuan. Yang ketiga, bisa saja bencana alam atau kecelakaan yang mengakibatkan persekutuan tidak dapat mempertahankan hidupnya. Yang keempat, perselisihan atau ketidakserasian antar sekutu. Dan yang terakhir, persekutuan harus dibubarkan untuk alasan hukum. Nah, berikut proses likuidasi persekutuan secara umum. Yang pertama, jika likuidasi tidak pada awal atau akhir tahun, maka dilakukan proses penghitungan laba rugi sampai saat likuidasi. Laba atau rugi tersebut kemudian dialokasikan ke modal para sekutu. Yang kedua, mengkonversikan aset non-kas menjadi kas. Bisa dijual ke pihak luar atau dibeli oleh sekutu. Jika ada selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka selisih tersebut dialokasikan kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian pembagian laba rugi. Yang ketiga, jika ada modal sekutu yang bersaldo debit atau kita sebut dengan defisiensi, maka ditutup dari akun saldo piutangnya. Jika tidak mempunyai saldo piutang, sekutu tersebut harus menyerahkan harta pribadinya ke persekutuan untuk menutup saldo debit modalnya. Jika tidak mempunyai harta pribadi, maka akan ditanggung oleh para sekutu yang lainnya. Yang keempat, mengakui laba rugi dan beban likuidasi yang terjadi selama proses likuidasi. Dan yang kelima, mendistribusikan kas kepada para kreditur luar terlebih dahulu, kemudian kepada para partner sesuai dengan saldo modal akhir masing-masing. Nah, jadi intinya yang pertama konversi dulu aset non-kas menjadi kas. Nah, untuk mengkonversi ini bisa aset non-kas dijual ke pihak luar atau ke pihak internal atau sekutu. Kemudian yang kedua, mengakui laba rugi dari transaksi konversi aset non-kas menjadi kas. Yang ketiga, settlement atau penyelesaian utang. Utang ini dibayar dulu kepada kreditur di luar sekutu, kemudian baru pembayaran utang kepada sekutu. Dan yang terakhir, baru pendistribusian kas kepada para partner. Nah, berikut asumsi proses likuidasi persekutuan. Yang pertama, persekutuan dalam posisi solven. Dikatakan solven, yaitu total asetnya melebihi total liabilitasnya. Yang kedua, semua sekutu atau partner mempunyai ekuitas di dalam aset neto persekutuan. Yang ketiga, tidak ada utang kepada sekutu. Dan yang keempat, semua aset dikonversikan menjadi kas sebelum ada pendistribusian kas kepada para sekutu. Nah, jika asumsi tersebut ada yang berbeda, maka proses likuidasi menjadi lebih rumit. Berikutnya kita masuk ke jenis likuidasi partnership. Apa aja jenis likuidasi partnership? Oke, berdasarkan saat dan cara pendistribusian kas, likuidasi dapat menjadi dua. Yang pertama, likuidasi secara langsung, dan yang kedua, likuidasi secara bertahap. Nah, likuidasi secara langsung yaitu likuidasi yang berlangsung setelah proses realisasi aset non-kas selesai. Kalau likuidasi secara bertahap, likuidasi yang berlangsung setiap saat setelah aset non-kas terjual. Kita masuk yang bagian pertama, likuidasi langsung. Dalam likuidasi secara langsung, pembayaran kepada para sekutu dilakukan setelah seluruh aset non-kas telah dijual. Laba atau rugi dari penjualan aset dapat segera diketahui dan langsung dialokasikan ke modal masing-masing sekutu.
Secara umum, likuidasi langsung dibagi menjadi dua, yaitu Simple Partnership Liquidation dan Debit Capital Balances in a Solvent Partnership. Simple Partnership Likuidasi. Likuidasi ini adalah yang paling sederhana. Selain kas baru dibagikan setelah seluruh aset terrealisasi, pada kondisi ini semua sekutu memiliki saldo modal positif atau bersaldo kredit. Kemudian, debit capital balances in a solvent partnership. Dalam proses likuidasi, mungkin terjadi rugi yang akan menyebabkan modal sekutu menjadi bersaldo debit. Bila hal ini terjadi, maka sekutu dengan saldo modal debit mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pribadinya ke sekutu yang saldo modalnya kredit. Bila sekutu tersebut tidak mempunyai harta pribadi, maka saldo modal debit akan ditanggung oleh sekutu yang punya modal positif atau bersaldo kredit. Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau likuidasi langsung ini yaitu likuidasi di mana pendistribusian kasnya secara atau sekaligus kepada partner. Artinya, dikonversi dulu, dijual dulu aset non-kas, semua aset non-kas, kemudian baru didistribusikan kepada para partner. Nah, di sini dikatakan simple partnership likuidasi kalau ya tidak ada saldo modal partner yang negatif. Jadi langsung saja sederhana dijual aset non-kas, kemudian baru didistribusikan ke partner. Tetapi kalau ada salah satu partner yang modalnya bersaldo debit atau kita sebut dengan defisiensi, nah saldo modal partner tersebut harus ditutup dulu. Bagaimana caranya? Jika partner tersebut masih punya harta, partner tersebut harus menyerahkan kas untuk menutupi modal yang bersaldo debit tersebut. Namun, jika partner tersebut tidak sanggup, maka partner lain yang menanggung untuk menutupi partner yang bersaldo debit. Kemudian, bagaimana perbedaan dengan likuidasi bertahap? Nah, likuidasi bertahap, konversi aset non-kas seringkali membutuhkan waktu yang lama. Pendistribusian kas tidak perlu menunggu sampai semua aset non-kas terrealisasi. Begitu ada aset yang terrealisasi, kas langsung didistribusikan kepada para kreditur lebih dahulu. Kalau ada sisa, baru didistribusikan kepada para sekutu. Oke. Jadi likuidasi bertahap tidak harus menunggu seluruh aset non-kas dikonversi atau dijual. Namun, kalau ada aset non-kas sudah terjual, sudah dikonversi menjadi kas, boleh langsung didistribusikan. Begitu juga seterusnya untuk aset non-kas lainnya. Nah, terdapat dua cara untuk menentukan besarnya uang kas yang akan didistribusikan kepada para sekutu. Yang pertama, pembayaran yang dilakukan setiap kali aset non-kas terrealisasi. Hal ini dilakukan melalui cara safe payment. Kedua, dengan membuat program prioritas pembayaran yang dibuat sebelum aset dapat terjual. Cara ini dilakukan dengan membuat cash distribution plan. Oke. Yang menjadi permasalahan dalam likuidasi bertahap, siapa partner yang terlebih dahulu mendapatkan distribusi kas. Apakah partner A, B, dan C. Nah, di sini ada dua metode, yaitu safe payment dan CDP, Cash Distribution Plan. Kalau safe payment, kita membuat schedule of safe payment setelah ada aset yang terjual atau setelah ada konversi aset non-kas menjadi kas. Kemudian baru kita membuat schedule safe payment untuk menentukan partner mana yang mendapat terlebih dahulu pendistribusian kas. Untuk apa tujuan membuat safe payment ini? Untuk menjamin bahwa pihak atau partner yang mendapatkan distribusi kas terlebih dahulu tidak akan mengembalikan kas tersebut ke persekutuan
jikalau ada kerugian atas aset non-kas di masa mendatang. Nah, itulah fungsi dari safe payment. Namun, berbeda dengan cash distribution plan. Kalau safe payment dibuat setiap kali ada aset non-kas terrealisasi. Kalau cash distribution plan, sebelum aset non-kas terrealisasi, kita sudah membuat rencana pendistribusian kas. Jadi ada kepastian bahwa partner A akan mendapat lebih dahulu, partner B akan mendapat lebih dahulu pendistribusian kas, dan berapa yang didapat. Nah, itu cash distribution plan. Jadi intinya kalau safe payment dibuat setiap kali ada aset non-kas terrealisasi, sesudah ada aset non-kas terrealisasi. Tetapi kalau CDP sebelum aset non-kas terrealisasi. Kita masuk metode pertama, yaitu safe payment to partners. Oke. Biasanya, proses likuidasi memakan waktu yang tidak sebentar dan terdapat uang kas yang tersisa untuk didistribusikan setelah semua liabilitas dibayar, tetapi sebelum semua aset terjual. Bila para sekutu sepakat untuk mendistribusikan uang kas yang ada sebelum semua aset terjual dan sebelum semua laba rugi atas penjualan aset tersebut terrealisir, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana mendistribusikan kas secara aman kepada para sekutu agar ketika aset dijual dan menghasilkan kerugian, para sekutu tidak perlu diminta kembali uangnya. Untuk mengatasi hal ini, maka dibuatlah satu cara yang disebut safe payment to partners. Pendistribusian kas sebelum semua aset non-kas terjual tidak akan menimbulkan masalah bila modal para sekutu saat pendistribusian kas telah menunjukkan saldo yang sebanding dengan perbandingan laba rugi. Dengan cara safe payment, sebelum dilakukan pendistribusian kas, kita akan membuat perhitungan dengan asumsi semua aset non-kas tidak terjual, sehingga kerugian ditanggung oleh para sekutu. Kerugian ini akan mengakibatkan adanya sekutu bersaldo modal negatif. Selanjutnya, saldo modal negatif ini akan ditanggung oleh sekutu yang lainnya. Akhirnya, uang kas akan terdistribusikan kepada sekutu yang bersaldo modal positif. Setiap ada penjualan aset non-kas dan tersedia uang kas untuk didistribusikan, kita akan membuat perhitungan dengan asumsi seperti itu. Nah, perhitungan akan dihentikan ketika saldo modal para sekutu sudah sebanding dengan rasio pembagian laba rugi. Kas yang tersedia akan langsung didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba ruginya. Nah, untuk membuat schedule of safe payment, ada asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi. Apa saja asumsinya? Yang pertama, semua sekutu secara personal tidak solvent. Yang kedua, semua aset non-kas mencerminkan kemungkinan rugi atau possible loss on non-cash asset. Yang ketiga, persekutuan mungkin menahan sebagian uang untuk membayar beban likuidasi, hutang yang tidak tercatat atau baru ditemukan, dan kontingensi secara umum atau possible loss on contingencies. Ya, jadi harus memenuhi asumsi ini untuk membuat schedule of safe payment. Sebagai ilustrasi, persekutuan A, B, dan C sedang dalam proses likuidasi dan akun-akunnya menunjukkan saldo sebagai berikut. Nah, ada kas 80.000, loan due from B 10.000, land 20.000, building net 140.000. Kemudian ada loan payable to C 20.000, A capital 50.000, B capital 70.000, dan C capital 110.000. Pembagian laba ruginya 50%, 30%, dan 20%. Nah, perlu dipahami dan dianalisis saldo berikut. Di sini ada 3 sekutu. Sekutu A, sekutu B, dan sekutu C. Kemudian ada loan due from B. Artinya persekutuan
punya piutang terhadap B. Artinya modal B ini 70.000 nanti disesuaikan modalnya akan menjadi 60.000. Kenapa? Bagi persekutuan loan due from B ini piutang, bagi B itu merupakan hutang. Hutang mengurangi modal ya. Jadi modal bersih si B yaitu 60.000. Kemudian ada loan payable to C. Artinya persekutuan punya hutang ke sekutu C 20.000. Bagi C ini merupakan piutang. Nah, artinya modal bersih si C bukan 110.000, melainkan 110.000 ditambah 20.000, yaitu 130.000. Semua hutang selain hutang ke sekutu telah dibayar dan para sekutu memperkirakan bahwa penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu yang berbulan-bulan. Mereka sepakat bahwa uang kas yang ada di perusahaan akan dibagikan setelah disisakan 10.000 untuk menutupi biaya-biaya dan kontingensi. Nah, mari kita membuat schedule of safe payment dengan memenuhi asumsi-asumsi yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini tabel atau schedule safe payment. Ada description, ada possible losses, kemungkinan kerugian, ada modal A, modal B, dan modal C. Langkah pertama, kita harus menyesuaikan dulu modal masing-masing sekutu atau kita sebut dengan partners equity. Ya. Modal A 50.000. Dari mana? Dari sini, modal A 50.000. Dari neracanya. Kemudian modal B 60.000. Nah, ini setelah disesuaikan. Dari mana 60.000? 70.000 dikurangkan dengan 10.000. Karena bagi B 10.000 ini merupakan hutang. Jadi 60.000. Kemudian modal C yang bersih 130.000. Dari mana loan payable to C 20.000 ini bagi C merupakan piutang. Jadi modal bersih si C yaitu 110 tambah 20, 130. Nah, kemudian kita hitung possible loss on non-cash asset. Kemungkinan rugi atas aset non-cash. Dari mana angka 160? Yaitu 20 ditambah 140. Nah, inilah aset non-cash-nya. 160.000. 160.000 ini ditanggung kerugiannya oleh masing-masing sekutu sesuai dengan rasio laba ruginya. Untuk A 50% kali 50, 80.000. Untuk B 30% kali 160, 48. Untuk C 20% kali 160 yaitu 32. Kemudian kita komputasi 50 kurang 80 yaitu 30.000 minus. Modal B jadi 12.000 dan modal C jadi 98.000. Nah, kita masuk ke possible loss yang ketiga on contingencies. Nah, tadi persekutuan menahan uang 10.000 untuk kontingensi. Kerugian kontingensi ini ditanggung oleh masing-masing sekutu sesuai dengan rasio profit loss-nya. 10.000 kali 50%, 5.000, 10.000 kali 30%, 3.000, 10.000 kali 20%, 2.000. Nah, sehingga modal akhir ABC 35 minus positif 9.000, positif 96. Nah, dari possible loss ini menyebabkan saldo modal si A di debit atau negatif. Ya, nah dari 35.000 atau possible loss from A 35.000 dialokasikan kerugiannya ke B dan C, yaitu 3 berbanding 2. Ya, 3/5 dikali 35.000, 21, 2/5 kali 35.000, 14.000. Sehingga modal A sudah 0, modal B 12.000, 21.000, modal C ya jadi 82.000. Nah, modal B sekarang negatif 12.000 ya. Kemudian ditanggung oleh C keseluruhannya sehingga modal C atau si C inilah yang berhak mendapatkan
terlebih dahulu pendistribusian kas ya sebesar 70.000. Oke. Karena si C berhak mendapat 70.000, tadi di neraca si C memiliki piutang terhadap persekutuan 20.000. Nah, berarti dari 70.000 ini di jurnal loan payable to C 20.000, C kapitalnya berkurang 50.000 pada kas 70.000. Sehingga neraca yang baru akan muncul seperti ini. Kas 10.000, dari mana 10.000? Karena kas yang 80 telah didistribusikan 70, sisa 10.000 untuk kontingensi. Nah, loan due from B 10.000, tanah 20.000, building 140.000. Modal kemudian tidak ada lagi loan payable to C, yang ada modal A 50, modal B 70, dan modal C bukan 110 lagi, tapi 110 dikurangkan dengan 50 menjadi 60.000. Ya, nah itulah schedule of safe payment. Yang paling berhak tadi si C. Pinjaman yang diberikan perusahaan terhadap B dapat dibebankan ke saldo modal B setiap saat, tergantung kepada persetujuan para sekutu. Pinjaman tersebut tidak mempengaruhi penentuan safe payment karena perhitungannya didasarkan kepada ekuitas dan bukan kepada saldo modal para sekutu. Biasanya, pinjaman perusahaan kepada para sekutu dibebankan kepada saldo modal sekutu pada saat awal proses likuidasi. Bagaimana bila ada sekutu yang mempunyai tagihan kepada perusahaan, tetapi menurut perhitungan safe payment, dia tidak mendapatkan pendistribusian kas lebih dulu. Dalam hal ini, pendistribusian kas sebelum semua aset non-kas terjual harus memerlukan persetujuan para sekutu. Nah, maksudnya bagaimana? Katakanlah tadi, ya, si C ini kan berhak ya distribusi kas lebih awal 70.000 dan kebetulan si C ini memiliki hak tagih kepada persekutuan sebesar 20.000. Seandainya ya tidak ada loan payable to C, tapi yang ada loan payable to A, ya. Saya ganti loan payable to A sekian, ya, sekian 20.000. Berarti si A ini memiliki hak tagih ya atas persekutuan ya. Persekutuan memiliki hutang terhadap si A, sedangkan si A memiliki piutang. Tetapi ketika membuat schedule set of payment, distribusi kasnya malah ke si C. Nah, ini bisa dibatalkan karena keberatan oleh si A. Nah, sebagai ilustrasinya, X, Y, dan Z adalah para sekutu yang membagi laba dan rugi secara sama rata dan perusahaan sedang dalam proses likuidasi. Saldo akun-akun perusahaan setelah semua utang perusahaan dibayar tampak sebagai berikut. Ada kas 30.000, equipment 45.000, modal X di debit 10.000, X loan 15.000, Y capital 30.000, dan Z capital 40.000. Nah, kita analisis ada 3 sekutu, X, Y, dan Z. Modal Y 30.000, modal Z 40.000, dan modal X di debit 10.000. Nah, kita mau mendistribusikan kas menggunakan metode safe payment. Nah, sejatinya modal X ini bukan 10.000 debit karena si persekutuan punya utang ke si X dan si X punya piutang ke si persekutuan. Modal bersih si X itu sebesar 5.000. 15.000 kurang 5.000. Nah, modal si Y 30.000, modal si Z 40.000. Nah, asumsinya possible loss on non-cash asset. Non-cash asset kan hanya 45.000. Nah, ini kemungkinan rugi dialokasikan ke X, Y, dan Z. Nah, ini tidak ada persentasenya berapa si X, Y, dan Z. Nah, berarti kita asumsikan sama rata. Ya, kalau tidak ada persentasenya sama rata. 45.000 dibagi 3, itu X, Y, dan Z menanggung kerugian atas non-cash asset masing-masing 15.000. Kemudian
X minus 10.000 modalnya, Y modalnya 15.000 positif, Z 25.000. Nah, di sini tidak ada kontingensinya. Langsung kita, karena X ini bersaldo debit, berarti possible loss from X ditanggung oleh Y dan Z. Ya, sama rata, yaitu 5.000 dan 5.000. Nah, yang dapat distribusi kas yaitu Y dan Z, 10.000 dan 20.000. Namun, distribusi kas 10.000 dan 20.000 ini bisa dibatalkan karena X tidak setuju, keberatan. Kenapa? Karena X ya ada hak tagih terlebih dahulu. Seharusnya persekutuan membayar utangnya ke X dulu, 15.000, bukan ke Y dan Z. Jadi ini bisa dibatalkan. Bila kas yang ada akan didistribusikan, maka 10.000 akan didistribusikan kepada Y dan 20.000 kepada Z. X dapat mengajukan keberatan atas pendistribusian kas yang lebih awal kepada Y dan Z. Karena pinjaman yang diberikannya kepada perusahaan punya hak didahulukan dibandingkan dengan modal Y dan Z. Dengan demikian, tidak ada pendistribusian kas sebelum semua aset terjual. Oke, untuk contoh safe payment lebih komprehensif, persekutuan X, Y, dan Z akan dilikuidasi segera setelah 31 Desember 2015. Artinya bukan di awal, bukan di akhir tahun. Semua uang kas kecuali 20.000 untuk kemungkinan kontingensi akan didistribusikan setiap akhir bulan sampai proses likuidasi berakhir. Profit sharing X, Y, Z masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Neraca persekutuan per 31 Desember 2015 tampak sebagai berikut. Nah, ini ada kas 240, AR 280, loan to Z 40, inventory 400, land 100, equipment 300, goodwill 40. Account payable 300, not payable 200, loan from Y 20, X capital 340, Y capital 340, dan Z capital 200. Nah, sebelum kita menyusun schedule of safe payment dan statement of partnership likuidasi, nah, kita analisis dulu. Di sini ada 3 sekutu, ada X, Y, dan Z. Kemudian persekutuan punya piutang ke Z 40.000. Dalam artian Z punya hutang ke persekutuan. Modal bersih si Z ini sebenarnya bukan 200, tapi 200 kurang 40, yaitu 160. Kemudian ada loan from Y. Persekutuan punya hutang ke Y 20.000. Dalam artian Y punya piutang terhadap persekutuan 340, sehingga modal bersisi Y ini bukan 340, melainkan 340 ditambah 20, yaitu 360. Nah, persekutuan X, Y, dan Z ini mau dilikuidasi. Produk akhir dari likuidasi yaitu laporan. Laporan apa? Laporan likuidasi persekutuan atau kita sebut dengan Statement of Partnership Liquidation. Nah, ini transaksinya selama Januari sampai bulan April. Karena kita menggunakan installment likuidasi di mana pendistribusian kas tidak harus menunggu seluruh aset non-kas dijual semua, melainkan kalau ada aset non-kas terjual, langsung didistribusikan. Begitu seterusnya. Nah, ini untuk transaksi Januari 2016. Loan to Z di-offset dengan saldo modalnya. Goodwill dihapuskan. Piutang dapat ditagih 200.000. Inventory yang harga perolehannya 160.000 dapat dijual seharga 200.000. Kas didistribusikan. Nah, sekarang kita masukkan dia ke statement of partnership liquidation. Ya. Untuk keterangan ini description, kemudian di sini ambil kas, kemudian aset non kas. Kasnya yaitu 240. Kasnya 240. Aset non kasnya 1.160.000. Dari mana? Yaitu 1.400.000 dikurangkan 240. Include loan to Z. Kalau kita membuat statement of partnership likuidasi, ini tidak net, ya. Kalau kita membuat schedule of safe payment, ini net modalnya.
Ya. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian ada utang usaha dan utang wesel 300, 200, 500 ini merupakan utang ke kreditur yang dibayar terlebih dahulu atau kita sebut dengan priority liability 500. Ya. Kemudian di sini ada X capital 340 tidak perlu disesuaikan karena tidak ada utang piutang 340. Kemudian Y capital 340, kemudian ada loan from Y 20. Loan Y loan Y capital 340. Ini tidak dinetkan karena statement of partnership likuidasi. Kemudian Z 200. Namun ketika schedule of safe payment Z capitalnya menjadi 160 karena ini net. Oke. Kita mulai transaksi Januari, loan to Z di offset dengan saldo modalnya. Nah, loan to Z 40.000 ya, 40.000. Bagaimana kita memasukkannya ke statement of partnership likuidasi? Loan to Z berarti piutang persekutuan berkurang, modal si Z berkurang 40.000. Kenapa modal si Z berkurang? Karena bagi persekutuan ini piutang, sedangkan bagi si Z itu utang. Utang mengurangi modal. Ya, ini yang pertama. Kemudian transaksi Januari, goodwill dihapuskan. Goodwill dihapuskan, goodwill aset berkurang. Aset sebesar 40.000. Sehingga ada kerugian atau mempengaruhi modal. Sesuai dengan rasio laba ruginya. 50% kali minus 40.000, 20.000, 30% kali 40.000, 12.000, 20% kali 40.000, yaitu 8.000. Kemudian ada piutang dapat ditagih 200.000. Piutang di sini berjumlah 280. Bisa saja 80.000 ini tertagih di bulan-bulan berikutnya. Nah, berarti ada penagihan piutang, ada kas 200.000 bertambah, kemudian piutangnya berkurang di non-cash asetnya 200.000. Oke, kemudian inventory yang harga perolehannya 160.000 dijual 200.000, berarti ada laba, ada keuntungan sebesar 40.000. Nah, inventory ada 400.000. Dari 400.000 ini terjual cost-nya 160, berarti sisa 240. Oke, ada kas sebesar 200.000, inventorinya berkurang 160, ada keuntungan sebesar 40.000, dialokasikan menambah modal sekutu, 20.000, 12, dan 8.000. Oke, kemudian sudah selesai transaksi Januari, kas didistribusikan. Yang menjadi permasalahan, ya, siapa yang menerima pendistribusian kas terlebih dahulu? Apakah si X, apakah si Y, apakah si Z? Nah, kalau kita lihat total kas kita akhir Januari yaitu 640.000. Non-cash aset kita dari 160 sekarang 720. Kita masih punya utang 500. Kemudian modal si X 340, ada Y loan 20.000, modal Y 340.000, Z capital 160.000. Nah, sebelum didistribusikan, bayar dulu utang ke pihak luar 500.000. Kas kita masih ada 640, berarti bayar utang 500.000. Kasnya berkurang, ya, utangnya berkurang. Sekarang kas kita tersedia 640 kurang 500 yaitu 140.000. Namun kas yang 140.000 itu jangan langsung dibagikan kepada para sekutu. Kita tahan 20.000 untuk kontingensi. Yang kita bagikan hanya 120.000. Bagaimana cara pendistribusi? Siapa yang mendapat distribusi kas 120.000 ini? Kita membuat safe payment schedule. Nah, ini dia safe payment schedule. Nah, pertama kita sesuaikan dulu ekuitasnya 340, 360, 160. Ini net. Kemudian possible loss on non-cash asset. Dari mana? Ini dia, 720. Oke. Kerugiannya ditanggung ke masing-masing sekutu, 50% 720 dan berikutnya. Kemudian possible loss on contingencies. Tadi udah di soal, yaitu 20.000.
Ya, kemungkinan kerugian dari possible loss on contingencies 20.000 ditanggung oleh masing-masing sekutu. Kita hitung modal X minus 30.000, modal Y minus modal Y positif 38, modal Z 12.000. Nah, kemudian modal X yang minus ini ditanggung kerugiannya oleh Y dan Z. Possible loss from X. Ya, 3/5 dan 2/5. Sehingga didapatlah Y atau si Y yang mendapat hak pendistribusian kas terlebih dahulu, yaitu 120.000. Nah, 120.000 ini terdiri dari piutang oleh si Y, yaitu 20.000, kemudian mengurangi modal si Y 100.000. Nah, sehingga saldo 1 Februari kasnya 20.000 sebesar kontingensi, kemudian non cash aset 720, modal X 340, modal Y 240 dan modal Z 160. Nah, sebelum kita masuk ke statement of partnership likuidasi interim Februari sampai Maret, yang Februari, nah berikut ada jurnalnya. Jurnal seperti biasa. Ini dari offset loan to Z, Z capital pada loan to Z 40.000, ini dari penghapusan goodwill, modal pada goodwill, ini penagihan piutang, cash pada AR 200. Kemudian berikutnya penjualan inventory yang cost 160, ada keuntungan. Kemudian ini jurnal pembayaran hutang yang 500.000 dan kemudian ke Y dan pendistribusian ke Y pada kas 620. Nah, sekarang kita masuk bulan Februari. Equipment dengan harga perolehan 80.000 dijual seharga 60.000. Oke, equipment 80 dijual 60.000. Tadi kalau kita lihat equipment di sini 300 ya. Berarti 300 cost-nya yang 80 dijual 60.000. Berarti ada kerugian sebesar 20.000 dialokasikan ke masing-masing sekutu. Kemudian sisa inventory dijual 90. Nah, ini sisa inventory. Tadi kan 400, ya kan? Dijual dengan cost 160, sisa 240. Cost 240 dijual 180. Ya, berarti ada kerugian dialokasikan ke masing-masing sekutu. Kemudian biaya likuidasi 4.000. Nah, berarti kas berkurang 4.000 dan mengurangi modal masing-masing sekutu. Kemudian utang 8.000 ditemukan, berarti muncul utang tambah utang, kemudian mengurangi modal masing-masing sekutu. Kemudian kas didistribusikan. Kita hitung dulu saldo sebelum distribusi. Nah, di sini ada kas kita 256. Non cash asetnya 400. Ada utang baru 8.000. Modal X 294, modal Y 212 400, modal Z 141 600. Nah, sebelum kita distribusi, kita beri dulu utang kita ke pihak luar 8.000. Nah, bayar utang 8.000, kasnya berkurang 8.000, utang berkurang 8.000. Sekarang berapa kas kita sisanya? 256 dikurang 8.000, yaitu 248. Tapi yang kita distribusikan 248 dikurang 20, yaitu 228. Siapa yang dapat 228 ini atas pendistribusian kas? Nah, kita menghitung atau membuat schedule of safe payment. Nah, ini dia schedule safe payment-nya. Modal X, Y, dan Z, ini sejumlah net, 294, 212, 141, 600. Kita ambil dari statement of partnership likuidasi. Ya. Kemudian ada possible loss on non-cash asset, 400. Kerugian ditanggung masing-masing sekutu. Kemudian ada possible loss on contingency 20.000. Kerugian ditanggung oleh masing-masing sekutu. Nah, setelah kita hitung, modal X positif 84, modal Y positif 86, modal Z positif 57.600. Tidak ada modal sekutu yang negatif. Artinya, pada bulan Februari ini, masing-masing sekutu mendapat distribusi kas ya sebesar 84, 86,4, dan 57,6. Nah, ini kita masukkan ke statement of partnership likuidasi.
Nah, sekarang 1 Maret saldonya 20.000 kas, non cash asetnya 400, modal X 210, modal Y 126 dan modal Z 84. Oke, sekarang jurnalnya bagaimana? Nah, ini jurnalnya ketika penjualan equipment, rugi, cash, modal pada equipment, kemudian oke, ini inventory, penjualan inventory, rugi, cash, modal pada inventory. Kemudian ini pembayaran biaya likuidasi, modal pada kas. Kemudian ini pembayaran hutang, modal pada utang, liabilitas. Kemudian ini jurnal penemuan modal, ini pembayaran modal, penemuan utang, ini pembayaran utang, liabilitas 8.000. Kemudian sekaligus mendistribusikan kas kepada partner. Nah, sekarang kita masuk bulan Maret, ya, bulan terakhir. Yang terakhir bulan April. Nah, kita bulan Maret, transaksinya tanah dijual seharga 150.000, biaya likuidasi 5.000 dibayar, kas didistribusikan. Oke, tanah dijual 150.000, ya, kos tanah 100.000, berarti ada untung 50.000, dialokasikan ke X, Y, dan Z. Kemudian biaya sisa piutang dihapuskan. Maaf, biaya likuidasi 5.000 dibayar. Berarti kasnya berkurang 5.000 dan mengurangi modal. Sekarang sebelum didistribusikan, kita lihat kasnya 165, non cash asetnya 300, modal X 232 500, modal Y 139, Z capital 93.000. Nah, permasalahannya, apakah kita selalu membuat schedule offset payment saat pendistribusian kas? Belum tentu, ya. Kalau total saldo modal para sekutu ini sudah sama dengan rasio laba ruginya, maka penghitungan safe payment-nya dihentikan. Artinya apa? Nah, kita lihat ya. Saldo modal X dan Y dan Z per 31 Maret sebelum pendistribusian kas masing-masing 232.500, 139.500 dan 93.000. Perbandingan dari ketiga saldo modal ini sudah sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi, yaitu 50%, 30%, dan 20%. Artinya, kalau kita tambahkan 232.500 ditambah 139.500 ditambah 93.000, totalnya 465.000. Nah, kita hitung punya X. 232.500 dibagi 465.000, yaitu 50%. Kalau Y, 139.500 dibagi 465, yaitu 30%. Kalau Z, 93.000 dibagi 465, yaitu 20%. Artinya sudah sama, jadi langsung didistribusikan saja. Tidak perlu membuat schedule of safe payment. Ya. Dengan demikian, untuk pendistribusian uang kas tidak perlu lagi menggunakan perhitungan safe payment. Namun, disisihkan dulu 20.000 untuk kontingensi. Sisanya langsung dibagikan sesuai dengan profit sharing ratio. Ya. Jadi, dari 165, kita simpan untuk kontingensi 20, yang kita bagikan 145. 145 kali 50%, 72.500. 145 kali 30%, 43.500. 145 dikali 20%, yaitu 29.000. Jadi nggak perlu lagi membuat schedule safe payment. Oke, nah sekarang bulan April, 20.000, 300.000, 160, 96, 64. Nah, bulan April ini kan terakhir ya, terakhir. Sisa equipment dijual 150, sisa piutang dihapuskan, baru kas didistribusikan. Oke, berarti untuk equipment 150, sisa 220, berarti ada kerugian ditanggung oleh X, Y, dan Z. Kemudian piutang dihapuskan, 80.000, tadi kan tertagih 200 ya, dari 280, 80 dihapuskan, berarti mengurangi modal masing-masing sekutu. Nah, untuk akhir bulan April, kita nggak perlu lagi menahan kas 20.000 untuk kontingensi, karena sudah selesai transaksinya. Dari 170.000 ini langsung didistribusikan kepada para sekutu. Ya. Nah, ini jurnal Maret, penjualan tanah, rugi,
laba, kemudian biaya likuidasi, kemudian pendistribusian kas. Nah, bulan April ini penjualan equipment, ya, ini penjualan equipment, kemudian pendistribusian kas kepada partner. Oke, itu safe payment. Sekarang kita masuk metode kedua, yaitu cash distribution plan. Ya, kalau safe payment berarti kita membuat schedule of safe payment setiap kita mau mendistribusikan kas. Berbeda sama cash distribution plan. Ya, schedule safe payment efektif menghitung jumlah uang yang aman yang akan didistribusikan kepada para sekutu. Kelemahannya, bila aset non-kas jenisnya banyak dan penjualan sedikit-sedikit, maka harus banyak membuat schedule safe payment. Kurang bagus sebagai alat perencanaan karena schedule tersebut tidak memberikan informasi yang membantu sekutu mengetahui kapan mereka akan diikutkan dalam pendistribusian kas. Ya, jadi nggak pasti nih siapa nih yang mendapat distribusi kas. Kelemahan safe payment dapat diatasi dengan menyiapkan suatu rencana pendistribusian kas pada awal proses likuidasi. Artinya CDP ini dibuat sebelum aset non-kas terrealisasi. Rencana ini melibatkan, nah caranya bagaimana? Pertama kita menyusun dulu ranking sekutu, ya, penyusunan ranking para sekutu berdasarkan vulnerability-nya atau vulnerability ranking, atau bisa juga kita ranking berdasarkan sustainable. Kalau vulnerability berarti kan berdasarkan kerentanannya terhadap kemungkinan kerugian. Kalau berdasarkan sustainable berarti siapa yang berdasarkan paling bertahan, ya, yang paling tinggi modalnya. Oke, yang kedua, menggunakan ranking vulnerability tersebut untuk menyiapkan schedule of assumed loss absorption. Ya, jadi kita setelah menyusun ranking, kedua, kita membuat schedule penyerapan kerugian. Yang ketiga, baru kita membuat CDP, Cash Distribution Plan dari Schedule Assumed Loss Absorption. Nah, begini contohnya, persekutuan X dan Z, ya, dengan contoh yang sama tadi. Sekarang kita mau membuat metode pendistribusian kas dengan CDP. Pertama kita buat ranking dulu. Nah, vulnerability ranking. Partners equity-nya tetap dinetkan, ya, disesuaikan 340, 360 dan 160. Dibagi dengan profit sharing rasionya, dibagi 50%, dapat 80. 360 bagi 30%, dapat 1.200.000. Z, 160.000 dibagi 20%, dapat 800.000. Nah, 80, 1.200.000, 800, ini kita sebut dengan LAP. Apa itu LAP? Yaitu loss absorption potential, potensi penyerapan kerugian. Ya. Nah, kemudian kita ranking, ya, siapa yang paling rentan? Oh, ternyata yang paling rentan itu si X, karena LAP-nya paling kecil, 1. Kemudian yang paling rentan kedua, si Z 800, yaitu ranking kedua. Yang paling tidak rentan yaitu si Y 1.200.000. Dari vulnerability rank, X merupakan sekutu yang paling vulnerable terhadap kerugian. Yang paling rentan si X ini. Sedangkan Y adalah sekutu yang paling bertahan atau sustainable dalam kerugian persekutuan karena ekuitasnya bisa menyerap kerugian sampai 1.200.000. Hal ini menjelaskan mengapa Y menerima uang kas dalam installment distribution pertama kali. Nah, kalau Anda masih ingat tadi safe payment, ya, tadi kan si Y ya yang mendapat distribusi kas terlebih dahulu sebesar 120.000. Ya, baik safe payment maupun cash distribution plan akan menghasilkan angka yang sama, ya. Tadi kita sudah membuat rankingnya, vulnerability ranking, kemudian kita susun ya schedule of assumed loss absorption. Nah, begini schedule-nya, ada pre-liquidation equity 340, 360, 160, tadi yang partners equity 860. Nah, ini kita urutkan. Tadi berdasarkan ranking ini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berarti kita mulai dari yang 680, yang berpotensi menyerap kerugian, yaitu 680.
ya. Nah, 80 ya, kemudian kali-kali 50%, 30%, 20%, sehingga si X ini modalnya menjadi 0 karena dia paling rentan. Nah, kemudian sisa 1,56, 24, dan 180. Rentan yang kedua yaitu si Y, 800. 800 kurang 680 yaitu 120.000. Nah, selisihnya 60.000. Nah, dari 60.000 ini kita bagi proporsinya ke Y, 3/5 60.000, 36, dan 2/5 dari 60.000 yaitu 24.000. Nah, sehingga X0, Y0, dan Y yang paling bertahan 120.000. Artinya, Y yang mendapat distribusi kas terlebih dahulu. Sama dengan menggunakan metode safe payment, Y juga 120.000. Nah, setelah vulnerability ranking, kemudian schedule of assumed loss absorption, kemudian kita membuat CDP rencananya, ya, berupa persentase. Nah, berdasarkan assumed loss absorption, kemudian dibuat CDP. Nah, sebelum kita mau mendistribusikan kas yang 120.000 ini, ya, pastinya kita bayar dulu utang keluar, yaitu 500.000. Nah, ini 100% kita bayar, ya. Kemudian ada pendistribusian 120.000, ya. Pendistribusian 120.000 ini untuk si Y. Y ini kan kita bagi dua tadi, ada haknya ya, ada piutangnya. 20.000, 100%, kemudian 100.000, 100% untuk Y. Ya, Y. Nah, kemudian di sini ada 60.000. 60.000 ini untuk Y dan Z. Dapat kas, ya, Y dan Z 60.000, 36 dan 24. 36 dan 24. Y 60% atau 30%, Z 20% atau 40%. Baru sisanya untuk X, Y, dan Z. Sisanya ini berapa, Pak, angkanya? Tergantung berapa yang mau didistribusikan. Seperti contoh berikutnya. Oke. Cash distribution plan selanjutnya digunakan sebagai acuan setiap akan melakukan distribusi kas. Jika cash distribution plan diterapkan pada likuidasi bertahap pada ilustrasi di atas, maka setiap akhir bulan saat dilakukan pembagian kas akan didasarkan pada cash distribution plan tersebut. Kas yang dibagikan sesuai cash distribution plan adalah kas yang benar-benar telah menjadi hak sekutu. Artinya, jika ada liability yang muncul, maka kas tetap harus dibayarkan lebih dulu untuk melunasi liability. Nah, hasil akhir pembagian kas baik dengan safe payment maupun cash distribution plan akan sama. Nah, ini ilustrasinya. Tadi ini di Januari. Nah, ini ya. Ini pembagian kas bulan Januari. Kalau dia safe payment, diperhatikan di sini, ya, punya kas 640, dibayar ke kreditor 500, baru sisanya partner 120. Sisanya kan kontingensi 20, ya kan? Nah, sini langsung 120.000 tanpa dijabarkan. Nah, sini baru ke Y loan sama Y capital. Hasilnya ini saldo 1 Februari. Ini safe payment. Tapi kalau CDP yang berbeda di sini. Ya, kreditor pertama 500 ya. Partner yang 120 tadi ya 20.000. Kemudian partner Y 100.000. Ini untuk Y loan, ini untuk Y capital. Hasilnya akan sama. Ya, akan sama. Di sini belum ada reminder karena kasnya terbatas 120.000. Ya. Kemudian masuk kita ke bulan Februari. Kita mulai dulu ke safe payment, ada kas tersedia sebesar 248. Ya, 248. Kas tersedia kan 256 gitu ya. Dibayar ke kreditor 8.000. Nah, sisa kan 228 ya. Sisa 228 karena kita harus menyimpan 20.000. 228 ini langsung ke X capital 84, Y capital 86 dan Z capital 57. Nah, ini safe payment. Sama hasilnya kalau kita menggunakan CDP. Nah, kreditornya 8.000. Nah, tadi kan ada reminder ya. Ini remindernya habis 8.000, di sini tadi ada 60.000 yang ini. Ya, ada 60.000 ya. Ada 60.000 atau ini 60.000 baru reminder. 60.000 ini Y dan Z, remindernya semuanya. Ya.
Oke, 60.000 untuk Y dan Z, kemudian remindernya ya dari 228 sudah 60, sisa 108. Nah, 108 ini dibagi proporsional sesuai dengan profit loss ratio-nya 84, 50, 33. Nah, coba kita cek X-nya 84 CDP. Si safe payment juga 84. Kemudian Y 36 sama 50 400, 86 400 CDP. Safe payment juga 86 400. Kemudian Z capital 24 sama 33 yaitu 57 600. Safe payment 57 600 akan menghasilkan angka yang sama. Demikian pembahasan teori mengenai partnership liquidation. Terima kasih.